Halo semua, kembali lagi sama saya Jose Devian. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai bagaimana caranya untuk mengimport master data pada Odoo 12. Master data adalah kumpulan data-data yang digunakan sebagai entitas untuk mempermudah perjalanan transaksi bisnis. Master data dapat berisi banyak entitas seperti entitas bank, entitas akun bank, entitas produk, entitas purchase order, dan lain-lain. Cara mengimpor master data tersebut dibagi menjadi dua. Eh, Coba kita cek cara mengimpor bank adalah dengan uh, membuat cara manual, yaitu menginputnya satu-satu dengan form ini, atau kita bisa juga melalui file yang berisi kumpulan data-data tersebut. File tersebut uh, dapat digunakan dengan format CSV atau format Excel. Untuk dapat menyesuaikan dengan database Odoo, diberikan template yang dapat uh, diunduh juga. Uh, Pada video ini kita akan mencoba untuk mengimpor beberapa master data. Master data yang saya gunakan dapat saya peroleh dari GitHub dari Ahmad Daniel. Uh, saya akan taruh tautan GitHub ini agar Anda dapat menggunakannya juga. Pertama, saya akan mengimpor chart of accounts. Bisa kita buka di modul accounting. Lalu kita klik configuration, chart of accounts. Sebenarnya lebih baik kita mulai dengan database yang kosong, namun dikarenakan di sini sudah terdapat data demo, kita harus melakukan proses unlink dan menghapus data-data yang sudah ada. Namun proses tersebut memakan waktu yang lama dan kita harus unlink banyak data yang saling terkait. Maka kita akan skip proses tersebut dan langsung mengimpor data baru. Bisa kita lihat di sini. Kita lihat di sini adalah folder-folder yang saya gunakan, yang telah saya download, master data yang saya download dari GitHub sebelumnya. Kita akan mengimpor data ini. Kita bisa preview dulu datanya yang akan kita impor. Bisa dilihat bahwa pada file di sini sudah terdapat header untuk setiap kolom. Kolom pertama adalah ID, kolom kedua adalah code, kolom ketiga adalah nama, dan tipe dan reconcile. Lalu kita akan coba import. Kita load file. Lalu kita akan klik file account ini. Lalu kita klik open. Bisa dilihat bahwa Odoo mendeteksi baris pertama untuk menjadi label untuk setiap kolom, atau biasa disebut header juga, header pada table tersebut. Lalu kita akan tes import untuk memastikan bahwa tidak ada data yang bertabrakan. Setelah proses selesai, tesnya berhasil, bisa terlihat bahwa semua data terlihat valid. Lalu kita bisa melanjutkan dengan proses import. Kita klik import. Setelah proses selesai, kita akan mendapatkan notifikasi bahwa yang memberitahu bahwa proses import master data COA telah selesai. Master data yang kedua yang bisa kita import adalah data bank pada model konteks. Kita buka model kontak dulu. Lalu bisa kita cari konfigurasi bank. Bisa dilihat bahwa database bank
masih kosong. Lalu kita akan lihat terlebih dahulu bank apa saja yang file bank seperti apa. Ada ID, nama, dan BIC. BIC adalah bank identifier code. Oke. Lalu kita lihat dulu apakah kolom-kolom tersebut sudah cocok dengan database Odoo. Bisa dilihat bahwa Odoo hanya menerima dua kolom, yaitu nama dan bank identifier code, sehingga ketika kita proses import kita dapat mengskip kolom pertama, yaitu kolom ID. Anda juga bisa memanipulasi data sebelum proses import dengan cara menghapus kolom ID, namun kita juga bisa juga melakukannya di sini. Kita klik import, lalu kita load a file, lalu kita import bank. Seperti yang tadi sudah dilihat bahwa database Odoo hanya menerima kolom nama dan kolom bank identifier code. Lalu kita bisa klik don't import, kita klik X begitu saja, lalu kita tes import. Tesnya berlangsung dengan baik, terlihat bahwa everything seems valid. Lalu kita import. Proses import juga sudah selesai. Bisa kita lihat database yang semulanya kosong sudah terisi dengan master data bank yang kita punya. Master data ketiga yang akan kita import adalah data bank account pada modul accounting. Kita buka dulu bank accounts. Seperti sebelumnya, kita akan mencocokkan data pada file Excel terlebih dahulu dengan database pada Odoo. Kita lihat dulu bahwa kita preview. Di sini terdapat ID, account number, dan nama bank. Kalau kita lihat di Odoo, kita lihat file yang sudah ada sudah cocok dengan fields yang ada. Terdapat ID, account number, dan bank. Lalu kita bisa langsung kita discard dulu, lalu kita import, kita load file, lalu kita import bank account, kita open, lalu kita tes import. Setelah berhasil, lalu kita import. Sudah berhasil. Master data keempat adalah account beginning balance atau saldo awal akuntansi. Kita buka dulu bagian ini. Dapat di modul accounting. Kita buka navigation bar accounting. Lalu kita klik journal entries. Seperti biasa, kita akan mencocokkan data pada file Excel dengan database Odoo. Kita coba buka, kita create dulu. Lalu kita buka file Excel-nya. Saya lihat sini ada beberapa kolom. Kolom pertama adalah journal, lalu reference, date, journal items account, journal name, journal partner, journal debit, dan journal credit. Lalu kita cocokkan account, partner, debit, credit, lalu ada journal date, dan reference. Kita discard lagi, lalu kita import.
lalu kita tes import, everything seems valid, lalu kita import. Bisa dilihat bahwa import sudah berhasil. Untuk master data kelima adalah data partners. Kita buka dulu di Odoo. Untuk bagian ini terdapat di model sales, lalu kita klik orders, klik customers. Lalu kita lihat pada database Odoo, entitas customers menyimpan fields apa saja. Kita lihat, kita create, ada nama dan pembedaan individual dan company, lalu alamat, lalu text identification number atau NPWP, lalu job positionnya untuk nama representatifnya, nomor telepon kantor, nomor telepon pribadi, email, situs web, title, dan bahasa. Lalu bisa juga tag-tagnya. Kita lihat tuh partner ada apa saja. Oke, jadi ada ID-nya, namanya, nama perusahaan atau nama individu, kota, negara, apakah itu customer, emailnya, nomor fax, apakah itu company atau bukan, nomor HP, nomor telepon, reference, state ini adalah provinsi, nama jalan, apakah supplier atau bukan, kode zip, dan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Lalu kita bisa import, lalu kita load file, kita import, lalu kita tes import, everything seems valid, lalu kita langsung import. Sudah berhasil diimport. Master data ke-6 adalah produk kategoris atau kategori produk. Pertama kita akan membuka modul inventory dulu, lalu kita buka configuration, lalu klik produk kategoris. Kita lihat terlebih dahulu di database Odoo terdapat field apa saja yang perlu diisi. Pertama adalah nama kategori tersebut, dan jika kategori ini merupakan anak child kategori, maka kita juga harus mencantumkan parent kategorinya. Lalu kita lihat ada costing method, inventory valuation, price difference, income account, expense account, stock input account, stock output account, stock valuation account, dan stock journal. Lalu kita discard, kita cek lagi. Ada ID, nama, parent ID ini untuk jika kategorinya merupakan child kategori, lalu stock valuation account, expense account, income account, stock input account, dan seterusnya. Sepertinya sudah cocok, kita discard, kita import. Lalu setelah itu kita import kategori, lalu kita langsung import. Sudah berhasil diimport. Master data ke-7 adalah virtual loss atau virtual location. Pada awalnya opsi location belum tersedia di configuration, maka kita harus mengenable-nya dulu. Kita ke settings, lalu kita cari warehouse locations, storage location, kita centang, lalu kita save. Bisa dilihat bahwa location sudah tersedia. Lalu kita klik location, lalu kita bisa create. Kita lihat terlebih dahulu field-field apa saja yang perlu kita
isi ada nama location, parent location. Jika storage location berada di suatu komplek yang bersama dengan location-location lain. Location tipe lokasi ada internal location, inventory loss yang akan kita isi, customer location, procurement, production, atau transit location. Lalu ada owner, lalu ada koordinatnya X, Y, dan Z. Kita lihat dari file Excel-nya, dan lihat bahwa parent location-nya aja adalah virtual location. Virtual location ini artinya storage ini merupakan storage sementara yang barang-barangnya belum ada, namun kita tetap harus mencatatnya di dalam inventory. Bisa dilihat kalau fields-nya sudah cocok, lalu kita discard, lalu kita import, load the file, kita virtual loss, kita tes import, everything seems valid, lalu langsung kita import. Inventory loss sudah ada. Master data ke-8 adalah UOM atau Units of Measure. Sama seperti sebelumnya, location pada ODO bawaan, Units of Measure tidak tersedia. Kita harus mengenable-nya di settings. Pada inventory, menu inventory kita buka settingsnya, lalu kita cari Units of Measure, kita centang, lalu kita save. Nah, sekarang sudah tersedia. Kita lihat konfigurasi, kita klik yang UOM saja. Unit of Measure adalah suatu konversi unit yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses konversi suatu kuantitas. Kita bisa lihat dulu bahwa unit of measure terdiri atas beberapa field, yaitu unit of measure-nya, kategori, dan tipenya. Kita buka unit of measure yang kita punya, dan lihat bahwa field-field yang ada sudah cocok, dan nama, kategori, dan tipenya. Lalu langsung kita import, kita load file, klik UOM, tes import, valid, langsung kita import saja. Importnya sudah berhasil, sudah terdapat di karton 24 dan karton 36. Untuk master data ke-9 dalam master data produk, kita buka dulu, terdapat di modul inventory, lalu kita buka master data, kita buka products. Kita lihat field-field apa saja yang terdapat di database ODO. Kita create, jadi nama produk, dan apakah produk itu bisa dijual, apakah produk itu bisa dibeli atau bisa di-expense. Ada produk type, produk kategori, internal reference, barcode, sales price, text-nya untuk customer, lalu cost, unit of measure, dan purchase unit of measure. Kita buka dulu data dari master data yang kita punya. Kita cek, ada internal reference, barcode, nama, cost, sales price, produk kategori, UOM, hosting method, dan produk type. Sepertinya sudah cocok. Kalau kita import, lalu kita klik start product, kita tes import. Sudah everything seems valid, lalu langsung kita import saja. Kita menunggu lagi, dikarenakan
filenya cukup besar. Ya, proses import sudah berhasil. Untuk master data terakhir atau master data yang ke-10 adalah master data stock inventory. Kita bisa buka dulu di modul inventory, kita klik operations, inventory adjustments. Kita lihat dulu fields apa saja yang terdapat di database Odoo. Terdapat inventory reference dan inventory date dan inventory location. Kita discard, lalu kita lihat inventory reference, location, product, dan quantity dan unit of measures. Sepertinya fieldsnya sudah cocok, kita langsung import saja. Kita load file, lalu kita bisa kita lihat bahwa Odoo mendeteksi bahwa for accounting date dan product name tidak usah diimport karena tidak ada fields-nya. Lalu kita tes import. Everything seems valid, lalu langsung kita import saja. Ya, importnya sudah berhasil dilakukan, maka import master data yang kita lakukan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video saya. Jika Anda melakukannya dan terdapat error, silakan komen di bawah. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Terima kasih.